Pemain asing ya. Lu main di Belanda nih. Lu main di Indonesia. Iya. Banjir lah. Ya. Ini gue nendang bola nendang Mana tangan. bola? Ini udah positifnya sampah rumput bikin-bikinan gitu kan. Waduh, biasa gue main tackle-tacklean aman nih. Waduh, biasa gue main tenang-tenangan aman nih ya. Oh, digilai bola. Waktu masih pencalonan katanya ada VAR. Waduh, siapa nih? Pas udah jadi ketum PSSI, Ya, VAR nggak bisa di zaman beliau. iya, parah sih. Ya kan, pas lagi kampanye dia bilang bahwa dia ingin memasukkan VAR kan ke Indonesia supaya liga lebih kompetitif dan lebih sportif. Ternyata udah jadi ketum PSSI, dia membuat statement bahwa kayaknya VAR tuh nggak bisa masuk dari zaman saya, gitu kan? Karena butuh proses yang panjang untuk bisa memasukin VAR ke sebuah liga, gitu kan? Terus buat apa Anda bikin janji kalau tidak bisa Anda realisasikan, gitu? Berarti janji Anda adalah Palsu. enggak palsu lah. Paling enggak kan dia Usaha. maksudnya ini udah usaha lah. Usaha dulu. Tapi emang kan sebenarnya proses untuk bikin VAR itu kan enggak yang akhirnya Premier League dan lain-lain itu pakai VAR itu kan dari tahun berapa, Cal? 2000 awal tuh gara-gara 2000 Yang Korea ya, itu Korea 2002 ya, 2002 Piala Dunia ya. Iya, makanya itu kan itu di istilahnya di riset dulu, diteliti sampai akhirnya di tahun berapa sih ya? 2000 masih masuk VAR 18 ya Premier League ya? Apa 19 ya? Ki ya? 18 ya. 18 kalau enggak salah sih awal-awal tuh. Iya. Awal-awal VAR dan penyesuaiannya juga cukup Cukup lama. banyak ya, kontradiktif lah ya, banyak orang masih yang Awam. gitu. Terus janji-janjinya yang lain sebagai ketua umum PSSI selain VAR, Ya membuat training center kan untuk pelatihan timnas dan segala macam. Mungkin kalau itu bisa gua support lah ya. Maksudnya itu pasti bisa terrealisasi lah dengan dalam waktu dia jangka berapa sih Bang untuk PSSI 4 tahun 4 ya? tahun Itu harusnya bisa sih Bang gitu kan. harusnya bisa. Apalagi melihat dari kalau kemarin lo ngikutin Piala AFC U20 Indonesia harus tersingkir kan. Itu sangat Indonesia tersingkir ya? Iya, setelah finish di posisi 3 di bawah Irak dan Uzbekistan. Padahal kita sama-sama 4 poin di bawah Uzbekistan. Cuma kalah selisih gol aja. Ini kan berarti menjadi PR ya atau menjadi sentilan bahwa ternyata memang kita ini di Asia Tenggara ya ataupun di Asia lah ya, itu masih tertinggal cukup jauh oleh negara-negara lain gitu. Jadi ini mungkin jadi PR juga buat Pak Erick Thohir untuk lebih mengembangkan lagi nih ya kan untuk dari standar kepelatihan, standar timnas, standar juga alat-alat pelatihannya, training centernya itu diperbaiki lagi dan ditambah fasilitasnya supaya untuk meningkatkan dari kualitas para pemain-pemain kita juga Bang gitu. Jauh sebelum itu menurut gua kayaknya di dalam tubuh PSSI sendiri dulu kali ya, Cal. Betul. Yang harus dibenerin ya. Benerin ya. Betul. Karena kan yang kita tahu juga kan komite eksekutif ya, Exco ini kan juga apa kerjanya? Iya kan. Saya tidak tahu. Tidak tahu bagaimana. Bagaimana tuh? Ya kan mungkin memang di sini ya gue sih berharap ya Bang sebagai salah satu pecinta sepak bola Indonesia yang walaupun ngikutin liganya gitu kan. Gue berharap memang Erick Thohir ini bisa membawa sedikit perubahan gitu kan di tubuh PSSI gitu. Entah itu dari internal maupun dari eksternalnya juga gitu kan. Gue berharap memang ada sedikit pembaruan lah gitu kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan salah satu pihak doang gitu kan, ditambah juga ya isu-isu yang miring cobalah untuk diluruskan kembali gitu oleh Pak Erick Thohir lah gitu, saya mohon gitu kan, karena melihat dari track record dia sebagai mantan pemilik saham Inter Milan terus apalagi Bang yang di Liga DC United ya kan, harusnya kan beliau ini kan paham Bang soal bagaimana struktur dari dunia sepak bola, manajemen sebuah sepak bola gitu kan, harusnya gitu kan, dan gua harap itu bisa diterapkan juga di Indonesia gitu kan dalam bentuk di organisasi PSSI ini Bang gitu. Tapi paling enggak emang harus ada penyesuaian yang mungkin kita nggak tahu juga kan yang ada dalam tubuh PSSI itu gimana gitu kan, sampai mungkin nanti janji Liga 2 Liga 3 aja kan akhirnya katanya jalan ya. Iya kembali dijalankan harusnya. Sama ini Cal, gue baca yang ada kontranya juga yang sekarang pemain asing harus 1 doang kalau untuk main, ngerti kalau? Wah ini yang ini gue. Hah? Bukan pemain asing. Oh yang ini gue nih. Jadi belum kan baca sekarang nih misalkan satu tim nih, contoh misalkan Persib gitu. Persib ada Asian contoh lah. Ya ada 5 orang nih. Gitu. Jadi kan pemain lokalnya cuma ada 6 orang gitu. Betul. Nah sementara yang gue baca kalau nggak salah ini, tapi
itu Pak Erick Thohir cuman ngebolehin satu pemain gitu. asing. Satu pemain asing di setiap tim. Di starting line up atau maksudnya yang main doang gitu loh. Di cadangan mau ada 3 mau 4, tapi yang main tuh cuman 1 gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan ini gua ambil contoh Bang ya. Misalkan striker 1 nih, contoh. Striker 1 dari asing gitu kan di Persib. Mau ganti nih. Tapi pemain asingnya lagi satu lagi CDM posisinya gelandang bertahan tuh enggak boleh Bang. Masuk 2 asing. Enggak boleh. Oh. Enggak tahu juga sih, tapi yang gue tahu pokoknya cuma 1 yang boleh pemain asing gitu loh. Oh, nah, mungkin sebenarnya ya. itu juga udah pernah ada dari zamannya Mas BP kan. Mas BP juga pernah bilang kan, maksudnya untuk dia gue denger di salah satu video juga ya. Gitu BP tuh bilang kayak gue capek tau sebenarnya jadi striker timnas. Gue aja gitu loh. Bahkan Persija pernah ngirim 5 striker iya. Itu dari Persija untuk tim nasional karena kekurangan. Karena apa? Karena semua tim-tim lokal kita pakai jasa striker luar gitu loh, yang mana akhirnya pelatih timnas gak punya pilihan gitu loh untuk memanggil striker timnas gitu, striker yang lokal ya, lokal gitu pride loh. lah ya. Gua ada setujunya juga sih sebenarnya sama Pak Erick Thohir kalau beneran punya kebijakan bahwa 1 doang pemain asing gitu loh ya kan. Seperti yang kita udah pernah bahas Cal. Yang cita-cita kita jadi pemain bola. Banyak kan naturalisasi. Lu sekolah bola dari mana naturalisasi atau kita kalah sama. Bahkan untuk Egy aja yang main di Eropa waktu itu kan, sebelum sekarang udah resmi jadi Dewa United kan. Di Eropa dia nggak perform tapi dipanggil juga jadi pemain utama. Itu kan sedikit memukul para orang-orang lokal yang udah berusaha banget gitu. Tapi itu gue belum tahu ya udah ketok palu apa belum. Tapi kayaknya sih setelah itu beliau tuh bicara di Sarasehan sepak bola waktu di Surabaya kan, dia bilang gitu. Jadi memang untuk mengakomodir pemain-pemain lokal kita yang sebenarnya punya talenta bagus gitu loh Cal. Jadi bisa kelihatan lah sama pelatih timnas gitu atau enggak ya dia udah ada di Persib atau di Persija tapi dia cuma ada di bangku cadangan kalah sama pemain asing yang sebenarnya juga gue kalau ngeliat pemain asing yang datang ke kita, gue juga nggak ngeliat kualitas yang gimana Cal. Gue sepakat. Ini gue sepakat. Ya kan? Gue sepakat karena pemain asing itu notabene gue nggak tahu ya pelatih yang timnas pelatih lokal ini ya ngambil gimana gitu pemikirannya, nyomot pemain yang udah tua dari luar gitu kan. Betul. Dan dijadikan kayak starter ataupun kayak ya lu sebagai pilar utama gitu. Sementara ya kapasitas mereka di Liga Eropa pun nggak kelihatan gitu kan. Kayak contoh Essien ya kan masuk dulu ke Persib. Oke lah di Eropa dia gacor. Tapi kan balik lagi ke Indonesia ternyata nggak perform tapi masih aja dipertahankan gitu kan. Gue setuju kalau misalkan memang Pak Erick Thohir ini mau menetapkan untuk 1 pemain asing aja di setiap starting line up ya ataupun di setiap kesebelasan. Karena pertama kalau memang Indonesia mau menjadi tim yang cukup ditakuti atau tim yang cukup berkembang di Asia, kita harus manfaatin pemain-pemain lokal juga, harus ngasah juga gitu kan. Jangan kita cuma bergantung pada naturalisasi doang ya kan. Karena pemain yang dinaturalisasi pun jujur ya menurut gue mereka tuh juga biasa aja loh maksud gua. Kualitasnya juga enggak yang gimana. Karena lu cuma main di luar Liga Indonesia, yang main ada yang di Eropa, ada yang main di Liga Malaysia, ada yang main di liga-liga Asia lain. Terus lu jadi pilihan utama, sementara di lokal pun sebenarnya banyak yang masih bagus daripada mereka, Bang. Setuju. Sebenarnya gue juga kayak kita kan pernah ngobrolin juga ya, belum tentu lo main di Eropa, tapi ketika lo main di kita, lo bisa menyesuaikan. Gitu. Lo tahu sendiri sepak bola kita kayak apa, maksudnya rumput air bukan rumput sintetis bagus. Kita bicara dari segi teknik dulu ya, teknis lah. Teknisnya kan rumput, cuaca. Ya kalau lu dari Belanda, lo main di Indonesia yang misalkan panas udah gitu, rumputnya blok tinggi ya kan. Kalau lapangannya blok, kalau banjir mampus lu. Mau perform lu, sementara lu main di Belanda adem ya kan. Lu nendang juga bingung, ini antara bola apa tanah nih. Gue nendang apaan nih? Gue nendang bola atau nendang tanah? Ya kan, iyalah gitu loh. Jadi pemain asing ya, lu main di Belanda nih, lu main di banjir lah ya. Ini gue nendang bola, nendang tanah nih. Ini gue nendang apaan nih? Ya di luar nalar. Nah makanya kalau misalkan menurut pandangan gue, selama ada pemain asing, gue nggak bicara naturalisasi ya, gue bicara pemain asing yang main di Liga Indonesia yang bisa bertahan ya cuma pemain-pemain dari Afrika, negara-negara Afrika gitu. Ya betul, gue sepakat. Ya lo tahu sendiri mereka aja main bola
keras. Ya maaf, maksudnya dari lapangan yang berantakan, kan. Terus cuaca juga panas. Gitu. Terus ketemu sepak bola kita yang iya, main tackle-tacklean ya kan. Dia tackle-tackle dia biasa. Udah biasa. Cuman kalau misalkan lu yang dari Eropa yang main sepak bolanya tuh bener gitu loh. Yang dari Belanda. Dan skillful lah ya, skillful ya kan. Technically ya kan. Enggak asal main makan orang ya kan. Kaget. Gitu kan, kaget lah. Oh, begini nih main di. Ini dong positifnya sama rumput bikin-bikinan gitu kan. Dilihatnya. Ya kan? Nah, sementara Mark Klok aja kan katanya bagus ya kan, maksudnya waktu dia main di mana itu AFF enggak, maksudnya main di Liga Belanda ya, dia Liga Belanda gitu kan, dia bagus lah, maksudnya asisnya di sini juga nggak jelek-jelek banget, tapi cukup lama Mark Klok untuk adaptasi. Iya, betul, sepakat. Berapa tahun loh sampai akhirnya dipanggil timnas. Betul, sepakat ya gue. Kan? Sepakat. Gimana itu Cal menurutmu Cal? Iya, gue juga setuju sama lu Bang. Maksud gue ya kan banyak pemain Eropa atau pemain luar yang main di kita memang jarang yang bisa beradaptasi dengan cepat ya gitu. Bahkan kadang sebelum dia bisa beradaptasi udah pada cabut duluan akhirnya kan. Kayak Essien 1 musim. Ya kan nggak bisa adaptasi cabut ya kan, dan banyak juga lah, nggak cuma dia doang gitu kan. Dan ini memang membuktikan bahwa kita sebenarnya nggak bisa terus-terusan ketergantungan sama pemain luar Bang gitu. Dan kebijakan Erik Thohir ini gue sangat sepakat kalau memang ini direalisasikan ya. Satu pemain asing cukup. Dan kalau bisa nggak usah striker gitu kan. Karena permasalahan kita kan di Indonesia ini adalah kalau kemarin kita bertolak ke AFF lagi Bang, adalah di finishing, adalah di sosok striker cuma yang harus akan gol. Iya, cuma ada Dimas Derajat sama Spasojevic yang itu pun nggak perform gitu kan. Ini membuktikan bahwa memang Indonesia kurang di posisi striker. Jadi kalau bisa kita manfaatin striker-striker lokal untuk mengasah skillnya, mengasah finishingnya, dibandingkan lu harus pakai jasa dari orang Eropa yang di Eropa pun ataupun di Liga misalkan Amerika Latin main di kasta 5 di Indonesia lu didewa-dewain gitu kan. Itu kan sayang banget gitu loh maksud gua. Kalau lu ketergantungan sama pemain yang antah berantah juga sebenarnya. Ya kayak yang Mas BP itu bilang, kenapa sih lu harus datengin pemain-pemain asing ke kita? Ya biar dia mentransfer ilmunya gitu loh, biar. Tapi tetap enggak gitu loh, kalau menurut gua enggak. Balik lagi, sepak bola di kita tuh unik tuh kalau. Unik banget, lapangannya unik. Iya. Gameplaynya unik. Wasitnya unik ya kan. Segala macamnya. Nah ini balik lagi Bang ke VAR. Bahkan apa gue pengen sebenarnya tuh oke lah kalau misalnya Pak Erick Thohir nggak bisa menjanjikan itu ada di zaman dia, tapi gue berharap kalau misalkan dia 2 periode ya tolong diadain. Kalau misalkan dia cuma 1 periode doang ya gue berharap penerusnya Pak Erick Thohir bisa merealisasikan ini untuk VAR. Karena apa? Kita melihat dari sepak bola Indonesia kan, wah Bang, wasit sering jadi bahan amukan masa ya kan, sering jadi amukan penonton atau pemain gitu juga. Kan ya kan, sering kena pukulan lah, fisik lah gitu kan. Dan juga kadang banyak juga gol-gol Indonesia kontroversi yang udah jelas itu offside banget gitu kan, mungkin 2 meter lebih tapi itu masih dibilang onside. Jadi kita butuh banget VAR Bang. Untuk apa? Pertama, membuat liga kita memiliki standar yang bagus. Betul. Yang kedua, supaya liga juga lebih kompetitif dan lebih sportif. Yang ketiga, ya supaya pemain-pemain Indonesia ini enggak main hakim jadi wasit gitu kan. Jadi kan ketika wasit menentukan sebuah keputusan kayak ini pelanggaran, ini offside, ada bukti jelas karena ada VAR. Gitu. Jadi kalau mereka mukul pun mereka bisa kena hukuman karena udah ada bukti itu bukan kesalahan wasit, tapi memang itu adalah kesalahan dari pemain sendiri yang offside ataupun memang melakukan pelanggaran gitu kan. Itu sih Bang, gue berharapnya seperti itu, VAR itu ada di Indonesia. Tapi mentalnya gimana ya Cal? Siap nggak ya pemain-pemain liga kita untuk dengan adanya seumpamanya nanti ada VAR gitu? Kalau lu lihat Premier League juga di awal-awal dipasangin VAR, pada kaget semua kan, banyak kontroversi kayak, wah itu harus gol. Tapi kan memang VAR membuktikan itu adalah offside, itu adalah sebuah pelanggaran. Ya udah itu mutlak gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan akhirnya jadi terbiasa. Bahkan sekarang banyak juga klub-klub Eropa yang sudah dianaktirikan oleh VAR kan, banyak yang bilang, ini mah tim yang sering dibantu VAR, contoh Madrid kan. Contoh lagi MU yang sering bilang diuntungin sama VAR gitu kan. Akhirnya mereka mulai terbiasa. Pasti Indonesia juga kayak gitu Bang. Mungkin di setahun 2 tahun pertama shock alter gitu kan, kaget. Waduh biasa gue main tackle-tacklean aman nih. Waduh biasa gue main tenang-tenangan aman nih ya kan. Main makan orang aman, tapi kok sekarang gak aman. Tapi itu juga pasti kebiasa Bang. Itu membuat mental kita lebih bermain secara profesional. Harusnya tuh. Iya, mereka tuh gak main yang terlalu kampung gitu, yang kayak batang kaki orang ditendang ya kan, tulang kering ditendang-tendangin. Itu kan melatih mereka untuk lebih profesional Bang bermain. Jadi ntar bakal ngasah skill ya kan, teknik gitu kan, taktik, strategi. Itu yang penting Bang sebenarnya. Ya harapan gue sih di kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, beliau ini
bikin lah ya Cal, walaupun nggak jadi di masa dia. Iya, sepakat. Tapi Dia bikin paling rancangan. nggak, dia bikin rancangan untuk nanti diteruskan, semoga juga. Betul. Next ketumnya meneruskan kinerja daripada Pak Erick Iya. Thohir gitu. Karena Yang akhirnya terrealisasikan gitu loh. Pak. Betul bang. Karena kan ya maaf ya bang ya. Kita kan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan harusnya malu ya. Iya. Ketika turnamen sekelas Piala Dunia gitu kan U20 walaupun U20 ya, tapi nggak ada VAR. Lu bisa bayangin kira-kira apa yang bakal kejadian gitu? Cal, apa kita bikin vendor aja Cal? Vendor VAR. Sewa VAR. Oh iya. Pak Erick Thohir mungkin apabila berminat gitu. Kan itu cuma monitor doang Cal. boleh boleh mungkin di soccer Pak gitu. Kita bisa sediakan itu Pak. VAR ala kadarnya, tenang aja. Mau butuh VAR, hubungi nomor di bawah ini. Vendor terpercaya. Iya. Bisa DM juga di Instagram kita gitu. Iya loh, maksud gua kita harus malu ya gitu sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tapi nggak ada VAR gitu kan. Yang dimana ini kan adalah turnamen internasional yang sangat bergengsi kan, walaupun U20 bang ya. Tapi ini akan jadi sorotan juga para pengamat bola dunia bahwa wah masih Indonesia lu tuan rumah nggak punya VAR gitu kan. Ntar kalau ada kontroversi pasti Indonesia bakal dicecer bang. Oh harusnya misalkan kayak contoh misalkan nanti Brazil juara tapi ada gol yang kontroversi kan. Tapi karena nggak ada VAR itu disahkan, itu pasti ntar Indonesia bakal dicap jelek bang kayak oh lu nggak prepare ini untuk turnamen sebesar Piala Dunia gini gitu kan. Maksud gue gitu bang loh. Iya. Setuju. Aduh, jadi gimana Cal? Ya, jadi Pak Erick Thohir tolong lah gitu kan. Kalau emang nggak bisa direalisasikan untuk VAR, tolong dibuat rancangannya aja. Semoga bisa diteruskan oleh para penerusnya nanti gitu kan. Dan juga untuk kebijakan yang tadi satu pemain asing saja di setiap klub, saya dukung Pak. Ya saya juga Pak. Saya dukung Pak. Itu untuk membaguskan dan juga mengasah kemampuan pemain-pemain lokal Pak. Jangan tergantung sama pemain asing dan naturalisasi yang aslinya mereka tuh sebenarnya biasa aja gitu kan. Jagoan saya Pak gitu. Cuma karena saya kurus kering aja pasti jadi nggak jadi atlet Pak. Kalau saya gemuk Pak, saya jadi atlet Pak. Saya mau main untuk Persita Pak. Ya kan? Persita kalau butuh endorse boleh gitu. Oke, kita tahu di samping nggak ngebuka tahu Cal. Nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah menyaksikan Digilai Bola episode sekarang di mana Mikal ID berapi-api. Iya dah. Karena ya, ada. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Jangan lupa untuk di follow, like, subscribe, komen, share semua konten-konten kita yang ada di YouTube ataupun di Instagram supaya kalian tuh gak ketinggalan info-info terbaik dan juga terupdate dari dunia sepak bola. Jadi tunggu apa lagi? Segera di follow dan di subscribe. Saya Gondrong. Saya Cal. Limis. Keren gak Cal? Keren lu bang. Iya. Udah. Assalamualaikum.